Berikut adalah sebuah kasus kiriman dari sejawat. Kasus yang terjadi pasca embrio transfer dalam kasus bayi tabung, di mana pasien ini mengalami riwayat infertilitas primer pasca 2 kali tindakan embrio transfer, di mana kehamilan pertama embrio transfer berkembang namun bayinya berhenti berkembang di sekitar 7 minggu. Kasus yang terjadi saat ini adalah pasca embrio transfer kedua, di mana kantung kehamilan waktu itu dinyatakan sebagai kehamilan tidak berkembang dan sempat diberikan obat untuk mengupayakan agar kantung tersebut keluar. Ternyata dari yang terjadi bahwa kehamilan itu tetap berkembang dengan tes kehamilan positif, sementara bagian dalam dari uterus yang semula diketahui berupa kantong kehamilan palsu sudah tidak terbentuk lagi. Sementara dari struktur yang kita lihat ini, kita melihat ada struktur hematokel yang sedemikian besar, berukuran 8 cm kali 7, yang merupakan bagian dari kantung kehamilan ektopik yang telah berkembang hingga mencapai 11 minggu tanpa pembentukan janin. Jadi ini adalah struktur dari kehamilan ektopik yang berada pada posisi ekstrauterin dan cenderung intraabdominal atau merupakan suatu kehamilan abdominal lanjut tanpa adanya janin yang berkembang. Kita coba amati bagaimana kondisi dari hematokel dan kantung hamil yang berkembang di luar. Tidak terlihat adanya struktur pembuluh darah yang masif. Meskipun kasus ini mengalami perkembangan namun tidak terjadi vaskularisasi yang berlebihan, namun kasusnya ini diperkirakan akan mengalami adesi yang berat pada organ-organ cerna bagian dalam. Kemungkinan posisinya sendiri menempel pada usus. Ini adalah rekonstruksi dari hematokel dengan kantung kehamilan yang berkembang intraabdomen, jadi bisa dikatakan ada suatu kehamilan abdominal lanjut tanpa pembentukan janin. Dengan ukuran sekitar 9,5 cm kali 8,5 cm. Jadi ini adalah kelihatan bagian dari kehamilan ektopik sisi kiri cenderungnya daripada aneksa. Dari ukuran kantong sekuran setara 10 minggu dan 11 minggu. Ini gambaran jaringan trophoblas yang nantinya akan menjadi plasenta atau ari-ari. Kasus ini sendiri dikirim dengan kecurigaan kehamilan kornu pada sisi kiri, sementara pada saat kita amati tampak adanya kista endometriosis pada aneksa sisi kontralateral.
Sementara di pengamatan terlihat jelas struktur rahim yang kosong dengan endometrium yang tipis. Jadi jelas kondisi ini adalah kehamilan yang berkembang di luar. Jadi uterus atau rahimnya kosong, tidak menandakan ada suatu perkembangan apapun dari struktur intrauterin. Kasus ini kemudian dikembalikan pada sejawat perujuk dan kemungkinan telah dilakukan operasi evakuasi untuk mengeluarkan jaringan hematokel dan kehamilan ektopik abdominal yang berkembang ini. Kembali kita amati, tidak terlihat adanya arus darah yang dominan pada struktur hematokel. Dengan harapan bahwa pada saat operasi dilakukan hanya perlengketan saja yang kemungkinan terjadi tanpa harus membebaskan jaringan perlengketan itu dengan perdarahan yang masif. Ini gambaran dari hematokel pada kehamilan abdominal sekitar 10-11 minggu pasca embrio transfer, di mana kemungkinan kondisi ini terjadi pada saat penempatan embrio transfer. Kemungkinan janin bergerak terlalu masuk menuju ke arah tuba falopi sehingga berkembang terjadi ekstrauterin dan terus berkembang hingga mencapai kehamilan sekitar 10-11 minggu tanpa terbentuknya janin menempel pada area saluran cerna.